Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Video ini merupakan tugas manajemen agribisnis mengenai komoditi jagung. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Mutia, NIM 083-2019-0050. Dan saya Syahra Ramadana, NIM 083-2019-0015. Saya Sastri Sari, NIM 083-2119-0026. Saya Suhelda Tangkel, 083-2019-0125. Dan teman kami Madinah 083-2019-0115. Jagung merupakan salah satu komoditas utama tanaman pangan yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian nasional, khususnya di Kabupaten Luwu Timur. Komoditas ini mempunyai fungsi multiguna, baik untuk konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku utama industri pakan serta industri pangan. Pentingnya peranan komoditi jagung terhadap perekonomian nasional khususnya di Kabupaten Luwu Timur yang telah menetapkan jagung sebagai kontributor terbesar kedua setelah produk domestik bruto setelah padi dalam subsektor tanaman pangan. Hampir seluruh bagian dari tanaman jagung mempunyai potensi nilai ekonomi. Buah jagung pipilan sebagai produk utamanya merupakan bahan baku utama 51% sebagai industri pakan. Selain dapat dikonsumsi langsung dan sebagai bahan baku industri pangan, daun, batang, dan kelobot dan tongkolnya dapat dipakai sebagai pakan ternak dan pemanfaatan lainnya. Demikian juga halnya dengan bagian lainnya jika dikelola dengan baik berpotensi mempunyai nilai ekonomi yang cukup menarik. Baik, di video ini saya akan menjelaskan pengadaan input pada tanaman jagung. Yang pertama, input yang digunakan, yang kedua, proses pengadaannya, dan yang ketiga, lembaga penunjang yang terkait. Yang pertama, input yang digunakan yaitu lahan. Lahan yang digunakan yaitu lahan yang memiliki tanah yang subur, gembur, dan kaya akan humus. Yang kedua, benih. Ciri-ciri benih yang baik digunakan yaitu benih yang bersih dari kotoran, benih berisi dan bernas, warna benih cerah, ukuran benih normal dan seragam. Yang ketiga, pupuk SP36. Yang keempat, pupuk KCL. Yang kelima, pupuk urea. Dan terakhir, obat-obatan pestisida. Yang kedua, proses pengadaannya. Input produksi pertanian ini diperoleh petani dengan cara pembelian atau dengan bantuan dalam bentuk kemitraan. Dan yang ketiga, lembaga penunjang yang terkait. Yang pertama, pasar, kedua koperasi, ketiga penyuluhan, keempat jalan, dan kelima irigasi. Selanjutnya, proses budidaya tanaman jagung. Nah, dalam membudidayakan tanaman jagung sebenarnya tidak terlalu sulit, namun kita perlu memperhatikan segala kebutuhannya serta memenuhinya, mulai dari penyiapan lahan hingga dengan panen. Nah, sebelum kita melakukan budidaya tanaman jagung, sebaiknya kita melakukan pemilihan benih, yang dimana benih tersebut memiliki kualitas unggul. Nah, adapun proses budidaya tanaman yang pertama yaitu penyiapan lahan. Dalam pengolahan lahan terdiri dari dua cara, yaitu olah tanah sempurna atau OTS dan tanpa olah tanah atau TOT. Olah tanah sempurna dapat dilakukan apabila kadar liat tanah tersebut tinggi, namun apabila tanah tersebut gembur dan merupakan hasil bekas sawah, maka tidak perlu dilakukan olah tanah. Adapun proses budidaya yang kedua yaitu penanaman. Penanaman jagung dapat dilakukan dengan cara tugal dengan jarak tanam 75 cm x 20 cm satu benih per lubang tanam, atau 75 cm x 40 cm dengan 2 benih per lubang tanam.
Adapun proses budidaya yang ketiga yaitu pemupukan. Pemupukan tanaman jagung diberikan secara tunggal pada setiap tanaman dengan jarak 3-5 cm dari tanaman, kemudian ditutupi dengan tanah. Nah, pada saat tanam, pupuk yang diberikan yaitu pupuk urea dengan dosis 50 sampai dengan 75 kg per hektarnya. Ditambah lagi dengan pupuk SP36 dengan dosis 75 sampai dengan 100 kg per hektar. Dan kemudian ditambah lagi dengan pupuk KCL sebanyak 50 sampai dengan 75 kg per hektarnya. Dan pada saat tanaman berumur 30 sampai dengan 40 hari, maka dilakukan pemupukan susulan. Nah, pupuk yang dipakai yaitu pupuk urea dengan dosis 100 sampai dengan 150 kg per hektarnya. Adapun proses budidaya yang keempat yaitu pemeliharaan. Nah, di mana di dalam pemeliharaan terbagi menjadi beberapa kegiatan. Yang pertama, penjarangan dan penyulaman. Apabila dalam satu lubang tumbuh 3 tanaman, namun yang dikehendaki hanya 2 ataupun 1, maka tanaman yang paling tidak baik akan dipotong. Sedangkan penyulaman dilakukan apabila tanaman yang kita tanam itu tidak tumbuh. Nah, adapun proses pemeliharaan yang kedua yaitu penyiangan dan pembumbunan. Nah, penyiangan dilakukan untuk membersihkan lahan dari tanaman pengganggu sehingga tidak mengganggu tumbuhan atau tanaman jagung. Sedangkan pembumbunan dilakukan agar tanaman jagung itu tidak mudah roboh. Pemeliharaan yang ketiga yaitu pengairan atau penyiraman. Nah, pengairan atau penyiraman itu khususnya dilakukan pada musim kemarau, karena pada musim kemarau ketersediaan air itu kurang mendukung. Adapun proses budidaya yang kelima yaitu pengendalian hama dan penyakit. Nah, hama yang umumnya mengganggu tanaman jagung yaitu lalat bibit dan penggerek batang dan tongkol. Nah, untuk pengendalian lalat bibit dapat digunakan insektisida karbofuran, utamanya pada daerah-daerah endemik serangan lalat bibit. Sedangkan pengendalian untuk hama penggerek batang dan tongkol juga dapat dilakukan menggunakan insektisida karbofuran dengan cara ditunggal bersamaan dengan pemupukan atau disemprotkan dengan regen. Penyakit yang biasanya dijumpai pada tanaman jagung yaitu penyakit bulai dan jamur. Nah, untuk pengendalian penyakit bulai dapat dilakukan saat ingin melakukan penanaman, yang dimana benih yang akan kita tanam sebaiknya dicampurkan dengan ridomil ataupun saromil. Sedangkan untuk pengendalian penyakit jamur dapat dilakukan dengan menyemprotkan fungisida. Panen. Pemanenan jagung dapat dilakukan apabila jagung berumur sekitar 95-100 HST. Namun itu tergantung dari varietas yang kita gunakan. Jagung yang siap dipanen atau sering disebut masak fisiologis ditandai dengan daun jagung telah kering, berwarna kekuning-kuningan, dan terdapat tanda hitam di bagian pangkal tempat melekatnya biji pada tongkol. Pemanenan jagung dapat dilakukan dengan cara menggunakan mesin ataupun dengan cara manual saja. Lembaga penunjang yang terkait dalam budidaya tanaman jagung yang pertama pemerintah. Nah, di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator, yang artinya pemerintah menyediakan fasilitas untuk petani yang dapat digunakan dalam usaha taninya, baik berupa penyedia jalan maupun bantuan yang berupa alat-alat pertanian. Yang kedua yaitu lembaga penyuluhan. Nah, lembaga penyuluhan merupakan lembaga yang memberikan informasi kepada petani seputar usaha taninya serta membantu petani memecahkan masalah yang ada di dalam usaha taninya serta membantu petani dalam meningkatkan hasil usaha taninya. Nah, selanjutnya yaitu tahapan pengolahan setelah pasca panen. Yang pertama, tahapan pengolahan yaitu tahapan penanganan hasil atau pasca panen segera setelah pemanenan atau penanganan yang mencakup pengeringan, pendinginan, pembersihan, penyortiran,
pengecasan yang berguna agar tanaman jagung atau biji jagung yang telah dipanen memiliki tingkat kekeringan dengan kadar air 20-24 derajat Celcius agar sifat atau bentuk kimia dari jagung tersebut tetap terjaga. Juga tempat penyimpanannya harus di tempat dengan kisaran suhu 26-30 derajat Celcius dikarenakan hasil pertanian yang sudah terpisah dari tumbuhan akan mengalami perubahan secara fisik dan kimiawi dan cenderung menuju proses pembusukan. Nah, penanganan pasca panen menentukan kualitas hasil pertanian secara garis besar, juga menentukan akan dijadikan apa bahan hasil pertanian setelah melewati penanganan pasca panen. Dan satu lagi mengenai pasca panen yaitu penyortiran. Mengapa harus dilakukan penyortiran? Yaitu karena penyortiran berfungsi untuk membedakan mana jagung yang berkualitas dan mana jagung yang berkualitas rendah. Untuk proses selanjutnya yaitu proses pengolahan jagung menjadi bahan setengah jadi atau bahan siap untuk dimakan. Proses yang pertama yaitu menggilas atau mencuci jagung dengan bersih menggunakan air yang mengalir. Setelah jagung tersebut dicuci, jagung tersebut siap untuk memasuki tahap selanjutnya yaitu proses penjemuran. Proses penjemuran ini biasanya dilakukan 1-3 hari di bawah terik sinar matahari untuk mendapatkan kering yang lebih maksimal. Setelah jagung tersebut kering, kemudian siap untuk diolah dengan cara digoreng dan menambahkan bumbu-bumbu yang telah disediakan sebelumnya. Setelah jagung marning tersebut sudah siap diolah, kemudian jagung tersebut dikemas dengan semenarik mungkin agar dapat menarik minat konsumen atau target pasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan menggunakan kemasan yang menarik merupakan salah satu nilai tambah yang dapat menarik konsumen agar bisa membeli atau menggunakan produk yang kami tawarkan. Nah, selanjutnya yaitu lembaga pendukung atau lembaga penunjang setelah pasca panen, yaitu lembaga yang terkait dengan pasca panen dan pengolahan hasil. Ini dapat dibedakan antara lain yang pertama, lembaga yang melakukan usaha di bidang pasca panen meliputi usaha perampokan seperti usaha pelayanan jasa alsintan. Yang kedua, kelembagaan usaha di bidang pengolahan atau agroindustri seperti perusahaan penggilingan padi yang beroperasi sampai dengan tahun 1997 sebanyak 74.000 unit. Industri tepung tapioka, industri pembuatan tahu tempe, industri kecap, industri keripik emping, dan industri lain-lainnya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kelembagaan lumbung desa. Nah, apa sih peran dari kelembagaan lumbung desa ini? Nah, kelembagaan lumbung desa ini berperan untuk mengatasi masalah pangan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sangat mendesak, di mana ketersediaan pangan tidak mencukupi, sementara untuk memperolehnya masyarakat relatif tidak memiliki daya beli. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pemasaran dalam komoditi jagung. Ada dua cara proses pemasaran jagung yang dilakukan di Timur. Yang pertama yaitu proses olah jual. Proses ini menambah profit pada petani jagung karena dapat menambah nilai jagung sebelum dipasarkan. Petani jagung di Luwu Timur membuat stand pemasaran di pinggir jalan, lalu merebusnya di tempat dagangnya. Kemudian yang kedua yaitu proses jual langsung. Proses ini dilakukan dengan cara petani menjual langsung jagungnya ke pedagang seharga 600 per tongkol, dan pedagang tersebut mendistribusikan jagung ke konsumen. Cara lain yang dilakukan petani di Luwu Timur adalah menjual langsung ke tetangga-tetangga
atau ke pasar-pasar kecil yang ada di Jawa Timur. Baik yang kedua yaitu alur pemasaran secara umum. Kebutuhan akan jagung di daerah ini cukup tinggi. Di samping jagung untuk pakan ternak, jagung muda pun banyak diminta karena pasarnya masih terbuka. Petani belakangan ini tidak lagi repot-repot untuk turun langsung ke sawah karena sudah banyak pembeli yang turun langsung ke kebun untuk memetiknya sendiri dan harganya lumayan menjanjikan. Bagian 3, lembaga pemasaran pada jagung adalah lembaga utama dalam pemasaran jagung di Kabupaten Luwu Timur. Yang terdapat ada 3 yaitu 1. Petani, 2. Pedagang pengumpul jagung atau pedagang desa, 3. Pedagang besar. Bagian 4. Peranan lembaga pendukung ada 2 yaitu lembaga pemasaran dan koperasi. Lembaga pemasaran adalah ujung tombak keberhasilan pengembangan agribisnis yang berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan antara definisi unit atau konsumen pengguna yang membutuhkan produk dan subproduksul unit atau produsen yang menghasilkan produk. Koperasi adalah peranan lembaga penyalur input-input yang menghasilkan pertanian.